Ya, kita mulai ya. Buli akan terangkan bagaimana caranya membuat kalimat ya matematikanya dari garis bilangan. Ya, terdapat garis bilangan ya seperti ini ya, sudah ada tanda arah anak panah ya. Anak panah yang ke bawah ke kanan, ke kiri, anak panah yang kedua ke kanan. Nah, bagaimana cara menentukan atau menuliskan kalimat matematikanya? Ya, pertama kita lihat dulu garis yang bawah dulu, arah anak panah. Ya, arah anak panah ini kemana? Ke kiri kan? Ya, ke kiri. Kita berangkat dari 0. Kita lihat, kita hitung. Ya, dari 0 ini berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berhenti di negatif 9 ya. Arah anak panah adalah ke kiri, menunjukkan ke arah negatif ya. Kita tuliskan ya. Kita tuliskan dulu negatif 9 ya. Kita tulis negatif 9 garis nomor 1 ya, garis nomor 1. Setelah itu kita lihat garis yang kedua ya, garis yang kedua. Kita lihat tadi sudah berangkat dari titik 0 ya ke kiri, berhenti di negatif 9 langkah ke kiri. Setelah itu kita berbalik ya, arah anak panah ini berbalik arah ke kanan ya, berbalik arah ke kanan dari titik 9. Nah, kita hitung ya, kita hitung berapa langkah lompatan ya, arah anak panah itu berapa lompatan atau berapa langkah dia akan berhenti ya dari titik negatif 9 ke 4 ya. Kita hitung ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti 13 langkah ke kanan. Nah, kita masih ingat, kalian masih ingat kalau ke kanan ya, ke kanan itu arahnya positif atau negatif? Positif kan ya. Berarti tadi berapa? 13 langkah ya. Dari negatif 9 ke sini ya, ke sini itu 13 langkah. Arah ke kanan berarti tandanya apa? Tandanya positif. Ya, tandanya positif. Positif berapa tadi? 13. Nah, 13. Berarti tadi 13 langkah ya. Kita tulis 13 ya. Kenapa kok positif? Karena arahnya ke kanan. Berarti tandanya jadi positif ya, positif. Ini kalimat matematikanya ya. Sama dengan titik-titik ya, sama dengan titik-titik. Kita lihat ya, kita lihat dari jarak ya 0 ke 4 sini itu sisanya. Kita lihat ini arah anak panah ini ya, arah anak panah ketiga ya, arah anak panah ketiga. Kita hitung ya, kita hitung. Kenapa kok ini ditulis digambar dengan titik putus-putus, garis putus-putus ya? Karena ini merupakan apa? Hasilnya dari penjumlahan garis ke-1 dan garis ke-2 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya. Kita temukan titik 4 ya, titik 4 di situ ya. Berarti ya negatif 9 ditambah berapa? 13
ya. Sama dengan berapa berhentinya titik ini, garis arah anak panah ini di angka 4. Berarti di sini ya hasilnya adalah 4. Inilah kalimat ya. Ini adalah kalimat matematikanya untuk gambar garis bilangan di atas sini. Oke, itu ya. Oke, kembali lagi beri contoh untuk yang kedua ya, agar kalian lebih paham lagi ya. Yang contoh yang kedua ya, setelah kalian mendapatkan atau melihat garis bilangan seperti ini ya, bagaimana cara membuat atau menuliskan kalimat matematikanya ya. Di sini tidak ada angka di garis anak panah ini ya. Caranya yang pertama ya, kalian lihat anak panah yang paling bawah dulu ya. Anak panah yang paling bawah kita tandai dengan 1 ya, 1 dulu, karena yang kita kerjakan adalah anak panah yang paling bawah dulu ya. Anak panah ini ya, anak panah yang ke-1 itu arahnya ya ke kiri ya, ke kiri. Nah, kalau arah ke kiri itu berarti tandanya negatif ya, tanda negatif karena ada di sebelah kiri titik 0. Kita tuliskan tandanya dulu negatif ya, karena ini menuju ke kiri ya, arah tanda ke kiri. Nah, berapa angka yang harus kita tulis di sini? Kita hitung caranya dari titik 0 ya sampai ujung anak panah ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, 3 kan ya, titik 3 ya, kan anak panah ini berhenti di titik 3. Kita tuliskan 3 ya. Sudah ketemu negatif 3. Lalu kalian melihat anak panah yang di atasnya. Nah, kita tandai anak panah yang kedua ya, anak panah yang kedua. Nah, anak panah yang kedua arahnya juga ke kiri ya, ke kiri. Berarti kalau ke kiri ya, berarti tandanya tetap negatif. Kita tuliskan dulu negatif ya. Berapa angka yang harus kita tulis di sini lagi ya? Kita hitung, karena anak panah yang kedua ini berangkatnya dari angka negatif 3 ya, berhentinya anak panah yang ke-1 ya. Kita hitung berangkatnya anak panah yang kedua dari negatif 3. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti langkahnya ke kiri 6 langkah. Kita tulis di sini 6 ya. Nah, berarti kalau sudah tidak ada anak panah yang tebal lagi, kita beri tanda sama dengan ya, sama dengan titik-titik. Berapa hasilnya di sini? Kita ketahui dari anak panah yang merah ini, yang ketiga. Kita tandai yang anak panah ketiga ya. Anak panah yang ketiga ini ya, digambar putus-putus ya, digambar putus-putus ini berarti atau artinya ini menunjukkan hasil dari
penjumlahan anak panah yang ke-1 dan anak panah yang ke-2. Ya, tanda putus anak panah putus-putus ini adalah hasilnya. Ya, berapakah hasilnya? Kita hitung, kita total semuanya dari mulai berangkat dari awal, ya, dari 0 sampai anak panah yang kedua. Berapa langkah? Kita hitung ya dari sini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, lurus 9 di sini ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, hasil dari penjumlahan negatif 3 ya ditambah negatif 6. Ya, ditambah negatif 6, atau bisa ditulis seperti ini sebelumnya, negatif 3 ditambah negatif 6. Nah, berubah menjadi seperti ini pada konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang kemarin ya. Jadi seperti ini adalah anak panah yang ketiga, ini adalah hasilnya. Lihat berhenti di mana turunnya. Nah, turun di angka negatif 9. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Nah, inilah adalah kalimat matematika dari garis bilangan di atas. Ya, seperti ini ya. Nah, boleh simpulkan sekali lagi, berarti tanda anak panah yang ke-1 arah ke kiri ditulis negatif. Langkahnya 3 langkah, kita tulis 3. Lalu kita lihat anak panah yang kedua juga arahnya negatif, berarti tandanya kita tulis negatif ya. Kita hitung berapa langkah dari awal sampai ujung anak panah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita tulis 6 di sini. Sudah tidak ada anak panah yang tebal lagi, kita tulis sama dengan. Nah, berapa jumlahnya? Kita lihat anak panah yang ke-3, karena ini menunjukkan garis putus-putus ini, anak panah garis putus-putus adalah merupakan hasilnya ya, hasil ini ya, hasilnya. Lihat berhenti anak panah yang merah ini, yang garis putus-putus ini berapa? Kita lihat turun ya, adalah negatif 9. Kita tulis di sini negatif 9. Begitu ya caranya menentukan kalimat matematika dari garis bilangan di atas ya. Boleh sudah kasih contoh 2 ya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ya, tugas yang ada di buku paket. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat mengerjakan tugas. Terima kasih.